Gak dipungkiri gaji KOL yes. Gede banget. Kadang-kadang kalau kita terima red card, oh my god. Oke, seketika aku merasa sedih. Tapi kadang-kadang juga ada KOL, I'm sorry ya with the KOLs influencers. Kita continuously menggunakan KOL sebagai partner kita untuk menjadi perpanjangan tangan brand lah, istilahnya seperti itu. Gimana cara kita milih KOL? Balik lagi. Nah, untuk kakak sendiri nih, menurut kakak, required skills apa aja sih yang dibutuhkan untuk seorang digital marketer supaya bisa survive di industri? Oke. Yang pertama. Nah, terus aku mau tanya nih Kak, kan berarti Dekor Rumah itu kayak yang diintroduce dari awal tadi merupakan company yang bergerak di bidang digital juga ya berarti ya. Nah, itu apa sih yang membuat Dekor Rumah pede untuk bergerak secara digital gitu? Oke. Kita ngeliat adalah behavior pastinya ya. Sekarang kan orang semuanya tuh, coba Michelle sehari gak pegang handphone berapa jam? Gak pegang handphone, aku nanyanya. Kayaknya pas tidur doang deh. Sih, ya kan? Makanya aku nanya, Michelle bukan nanyanya pegang handphone berapa lama, gak pegang handphone deh. Cuman tidur doang kan? Yes, pas tidur Pun doang. aku gitu. Even kadang-kadang di kamar mandi kita bawa handphone. Iya, betul. Ya kan? Nah, dengan behavior kayak gitu, orang yang sekarang udah bener-bener engage-nya tuh sama screens gitu kan. Dan itu ketika kita ngomongin screens itu pasti ada hubungannya sama digital marketing lah. Digital lah, kita nggak usah ngomongin marketing lah. It's all about digital gitu kan. It's all about digital. Ketika sekarang ya video call udah termasuk digital gitu kan. Meeting virtual udah termasuk digital. Jadi ketika zaman semakin berkembang, ketika behavior semakin berubah, ketika habit semakin berubah juga, itu yang akhirnya memicu kita harus concern nih sama yang semuanya everything digital gitu. Jadi more likely semuanya kita udah digital gitu ya. Mau di brand, mau di perusahaan, semuanya udah more to digital. Karena apa? Karena kita mencoba keep relevant gitu sama yang dilakukan sama masyarakat gitu. Itu sih sebetulnya kenapa kita sekarang more to digital, karena kita ngikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan juga perkembangan behavior manusia ataupun customer yang berubah. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang social media tuh Kak. Terus menarik juga tadi aku dengar kalau kakak tuh juga handle untuk KOL begitu ya. Nah itu aku pengen tahu nih Kak, untuk KOL sendiri dari Dekor Rumah tuh kan kita lihat sekarang KOL tuh jumlahnya udah banyak banget kan. Banyak banget. Apalagi KOL yang lahir di zaman pandemi ya. Iya, waduh, banyak banget. Iya udah ada istilah juga nano KOL, mikro KOL seperti itu. Nah kalau Dekor Rumah sendiri itu dalam memilih KOL itu kayak gimana sih Kak? Oke, kita pastinya KOL itu one of the bisa bilang one of the tools yang kita gunakan untuk kita engage terhadap brand kita. Sampai saat ini dari pertama kali aku join di Dekor Rumah, kita continuously menggunakan KOL sebagai partner kita untuk menjadi perpanjangan tangan brand lah, istilahnya seperti itu. Gimana cara kita milih KOL? Balik lagi, kita harus set the objective dulu nih Michelle gitu. Kamu punya activity atau kamu punya campaign ini tujuannya apa? Apakah ini untuk gaining sales ataukah ini cuma sekedar awareness gitu. Jadi harus tahu nih, karena yang tadi Michelle udah sebutin, KOL itu tieringnya sekarang banyak. Ada mega, which is itu ada top celebrities ataupun yang followersnya udah jutaan lebih gitu lah ya. Ada makro, mikro, nano gitu kan. Yang tadi kamu udah sebutin. Dan kita juga membagi tieringnya seperti itu, ada 4 tiering gitu. Ketika kita ngomongin brand awareness, itu pasti kita akan menggunakan makro dan mega gitu. Karena itu untuk nge-boost kan. Supaya brand kamu tahu kamu punya activity apa, kamu punya campaign apa. Oke, just do with the buzzers ataupun the mega and the macro influencers. Ketika kamu yang mau lebih spesifik, saranku untuk kita biasanya yang kita lakukan juga, kita more to mikro dan nano. Kenapa? Mereka itu masih engage sama followersnya. Oh, I see. Gitu. Jadi ketika misalnya aku nge-follow salah satu mikro ataupun nano influencers gitu, yang spesifik gitu. Misalnya aku interest di bidang travel gitu. Aku akan follow mereka-mereka yang emang travelers, yang mereka walaupun mereka nggak engage sama brand, mereka jalan-jalan kemana, aku kepoin gitu. Kadang-kadang aku suka tanya, ini di sebelah mananya Bali, ini di sebelah mananya Singapura misalnya. Dan mereka masih willing untuk balas dan engage sama followersnya.
ketika kita udah nentuin yang lebih seperti itu dan mengarahnya ke sales, kadang-kadang micro dan nano influencer itu it's very influence sampai kadang-kadang tanpa mereka engage sama brand, kita tuh kayak pengen tahu ini brandnya apa sih, belinya di mana gitu. Jadi kita biasanya buat strategi seperti itu. Yang pasti set the objective dulu. Lo mau set awareness, gampangnya bagi dua dulu aja deh, awareness atau more to sales gitu. Kalau di brand kan pasti dua itu ya paling utama ya. Lo mau traffic sales atau lo mau traffic awareness gitu. Tentuin itu dulu. Baru dari situ baru define nih KOL yang cocok. Kalau menurut aku udah bagi dua aja. Kalau more to awareness itu mega sama makro. Kalau mau more to engagement ataupun sales itu ke mikro sama nano. Engagement di sini bukan most likely sales ya, tapi engagement misalnya kamu punya quiz gitu, kamu punya campaign yang emang pengen drive traffic atau boost trafficnya ke social media. Mikro dan nano itu more impactful rather than makro sama mega gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku bagi dua dulu objektifnya dan define the KOLs. Oke. Terkait influencer, KOL gitu-gitu, aku sering lihat nih Kak di konten misalkan TikTok atau apa. Aku nggak tahu ya, mungkin Kakak pernah lihat juga atau apa. Jadi ada yang lucu-lucuan ngomong kalau oh gila nih gajinya kayaknya sekali post lebih gede dari gaji gue 3 bulan misalnya kayak gitu. Ya, nah kayak gitu tuh aku mau tanya di Dekor Rumah sendiri itu apakah budget yang dikeluarkan untuk KOL worth it itu dengan impactnya dalam mencapai objektif? Oke. Gak dipungkiri gaji KOL yes. Gede banget. Kadang-kadang kalau kita terima red card, oh my god. Oke, seketika aku merasa sedih. Seketika pengen jadi KOL gitu. Benar. Tapi ya nggak dipungkirin juga mereka juga itu udah menjadi sebuah profesi ya gitu kan. Jadi mereka udah tahu oh konten gue itu kayak worth dengan value gue segini deh gitu. Jadi mereka udah set. Tapi kadang-kadang juga ada KOL, I'm sorry ya with the KOLs influencers kadang-kadang suka nggak make sense gitu. Ngasih rate card gitu. But again I appreciate gitu karena itu sebuah pekerjaan. Dekor Rumah sendiri kita pasti akan lihat gitu. Worth atau tidaknya gitu terhadap sebuah campaign. Karena balik lagi nih, kita ngelihat longevity sebuah campaign gitu. Biasanya campaign ini umurnya berapa lama sih gitu. Misalnya 1 tahun atau 6 bulan atau even cuma 3 atau 1 bulan gitu. Jadi ketika kita udah define longevity dari campaign tersebut, kita lihat nih berapa KOL yang mau kita pakai. Kita lihat budget yang kita punya berapa dan kita akan define worth it nggak kita menggunakan KOL ini. Say misalnya kita karena memang konsentrasinya adalah di home and living, pastinya kita akan mengutamakan KOL yang interest dan juga konsentrasinya di home and living. Itu pertama. Kalaupun tidak, kita akan sesuaikan dengan persona yang kita mau. Yang tadi aku bilang di awal, Dekor Rumah sangat concern dengan persona yang newlyweds, orang-orang yang baru menikah, yang kedua young family ataupun yang profesional. Kita ngelihat nih kebutuhannya akan seperti apa. Nah, ketika kita ngelihat budget dari KOL itu sometimes gak masuk akal. Misalnya satu KOL budgetnya udah lebih dari 50 juta gitu. Misalnya ya. Misalnya udah 50 juta. Tapi dia itu punya followers yang look up to her or his content gitu. Nah kita willing untuk bayar gitu. Sangat willing gitu. Tapi balik lagi. KOL itu bisa diajak diskusi kok teman-teman gitu. Manajernya bisa diajak diskusi. Jadi coba diskusiin, objektif kita seperti ini nih, lo bisa gak bantu kita? Bantu kita dalam artian, kita bilang, kita kadang-kadang kan brand punya brief, ya kan? Tapi kadang-kadang KOL punya idealisme, gue gak mau kayak begini gitu, yuk kita duduk bareng. Jadi aku selalu berdiskusi sama manajer ataupun sama KOL langsung kalau mereka mau diajak diskusi gitu. Jadi win-win solution buat kita. Kita udah ngeluarin sum of money, dan mereka juga menerima uang itu, tapi kita sama-sama happy gitu. Konten yang dihasilkan quality-nya bagus, well informed ke followersnya dia, dan kita sebagai brand yang sudah mengeluarkan uang itu ngerasa worth gitu. Jadi balik lagi seperti itu sih, misal banyak faktornya gitu. Worth atau enggaknya balik lagi itu jadi keputusan dari brand gitu. Apakah kamu mau bisa dibilang big bet atau gamble istilahnya kayak gitu. Aku pernah ya, ini
satu pengalamanku di Dekor Rumah. Jadi waktu pertama kali aku join di Dekor Rumah, 1 bulan kemudian kita punya satu campaign yang baru kita launch cukup besar. Waktu itu kita define budget KOL nih, ya kan. Terus ada satu KOL yang ini big bet buat aku sebagai decision maker di Dekor Rumah. Tapi ini salah satu KOL ini tuh punya engagement yang bagus banget di social media. Dan pas kita tanya harganya mahal banget gitu. Tapi aku sebagai brand person ini apa ya, sebuah ujian gitu. Kita brand team sama tim social media. Kita ambil nggak ya? Kita ambil nggak ya? Gitu. Akhirnya kita big bet kita ambil gitu. Pas kita ngasih brief, terus kita udah ngasih brief dan dia ngasih sampel, bukan ngasih sampel, ngasih draft. Terus kita ngeliat, ini agak kasar nggak? Anjir kok bagus banget kontennya gitu kan. Terus kayak oke, ya udah kita coba deh gitu ya. Kita coba ngomongin visualnya kayak gimana. Dia posting, turns out itu highest impression di kontennya dia. Jadi kadang-kadang ujian itu tuh harus diambil, lo punya guts yang besar atau enggak untuk lo ambil gitu. Jadi sebagai brand person tuh harus punya jiwa, harus punya mental yang oke, gue siap mati. Siap mati sama perusahaan gitu kan. Lo ngapain buang-buang segini duit banyak gitu. Tapi balik lagi, semua yang kita lakuin harus ada justifikasinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Pasti kan sebelum itu di research dulu. Betul, research dulu. Tapi kan kadang-kadang kita gamble ya. Benar, itu belum diposting, ini bakalan gede nggak impression engagementnya gitu kan. Itu tuh kita waktu itu benar-benar gambling banget. Tapi aku bilang enggak ada, ini gue yakin bakalan works. Ya udah kita ambil, but turns out itu highest impression dan menyumbang followers banyak waktu itu kita gitu. Jadi itu one of my big gambling pada saat itu ketika baru masuk Dekor Rumah. Tapi untungnya puji Tuhannya itu impactful sih. Mantap gitu. banget sih. Insightful banget sih Kak. Oke, mungkin kita sekarang balik ke bahasan digital marketing secara general ya Kak. Sebagai yang udah menjabat di posisi head nih Kak, itu kan berarti Kakak pastinya udah kerja sama banyak orang, udah ketemu banyak orang, berbagai jenis orang gitu lah ya. Nah untuk Kakak sendiri nih, menurut Kakak required skills apa aja sih yang dibutuhkan untuk seorang digital marketer supaya bisa survive di industri? Oke. Yang pertama open minded. Yang kedua dia punya pengetahuan yang luas. Karena ketika misalnya aku interview tim gitu ya, calon tim, aku pasti pasti akan bertanya di luar pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa ditanyain sama interviewer gitu. Aku akan bertanya kayak, film yang terakhir kamu tonton apa? Instagram yang kamu follow apa aja sih? Gitu. Dan aku bisa tahu di sana cara berpikirnya dia gitu. Atau mereka keep up with the trend atau enggak. Balik lagi, seorang digital marketer, kita ngomongin di sini specifically mungkin social media gitu ya. Karena dari tadi kita ngebahasnya social media. Ketika mereka tidak aktif di social media, itu menurut aku agak sedikit berseberangan nih. Aktif dalam artian, lo gak apa-apa lo gak ngeposting social media, tapi lo tahu apa yang terjadi di social media gitu. Apa yang terjadi di dunia digital itu paling gak lo harus keep up gitu. Nah ketika orang itu I'm sorry to say, orang itu kayak gak punya banyak pengetahuan di dunia digital, gak punya banyak pengetahuan apa yang terjadi sekarang, yang gak ngikutin tren, I think itu akan susah untuk catch up gitu. Jadi pertama, open minded di sini dalam artian lo harus open dengan segala banyak masukan gitu. Jadi jangan yang orangnya baperan. Aduh, I cannot work with orang yang baperan. Jujur gitu ya. Jadi open minded di sini dalam artian lo bisa harus menerima banyak masukan, banyak ilmu, jangan pernah berhenti belajar dari orang lebih tua, dari orang lebih muda gitu. Itu pertama. Yang kedua, berusaha mau open untuk banyak knowledge yang masuk sih gitu. Yang ketiga pastinya ketika kita ngomongin skill set gitu, orang yang mau istilahnya orang yang benar-benar dia lumayan details, karena social media sometimes tuh perlu orang yang cukup details gitu. Details dalam artian lo harus tahu kapan waktu post yang benar gitu, right time-nya tuh kapan sih,
followers lo tuh maunya engage dengan konten-konten yang seperti apa sih. Terus yang kedua, content productionnya tuh harus yang kayak gimana yang benar-benar works. Jadi details dalam artian dia punya satu sense yang not perfectionist tapi detail lah, istilahnya seperti itu. 3 ini sih sebetulnya, nggak yang harus muluk-muluk kayak lo harus bisa ngitung impressions, ngitung engagement. No, I think itu bisa dipelajarin learning by doing gitu. Karena itu kan udah ada toolsnya, udah ada datanya, kita tinggal baca gitu. Tapi gimana caranya creativity, open-minded, openness terhadap semua knowledge sama detail itu sih menurut aku paling penting ya. Aku mau tanya kira-kira menurut pandangan kakak sendiri, prospek karir digital marketing itu kedepannya bakal gimana sih di Indonesia? Pastinya akan terus berkembang. Pastinya juga semua brand ataupun semua perusahaan most likely pasti akan membutuhkan digital person. Nggak mungkin enggak. Percayalah gitu. Karena balik lagi dari zaman pertama kali aku bekerja sampai sekarang itu tuh social media nggak pernah berhenti ada rekrutmennya. Pertama itu. Digital marketing gak pernah berhenti ada rekrutmennya. Even di zaman pandemi gitu, semuanya going digital. Semuanya tuh pasti akan mengutamakan spesialis yang di dunia digital gitu. Jadi secara prospek, secara menjanjikan atau enggaknya itu pasti ada gitu. Jadi balik lagi ketika lo mau serius di dunia digital, itu karir path-nya tuh ada banget gitu. Apalagi lo spesialis ya, ngomonginnya udah spesialis, lo menekuni satu bidang gitu misalnya kayak digital ads. Wah itu gaji digital ads tuh gede banget guys. Jadi ketika udah spesialis di situ dan lo ngerti detail-detailnya mana yang harus di-optimize, mana lo harus retargeting, mana channel yang tepat, itu tuh penuh pemikiran kan ketika mengerjakan itu sangat gajinya sangat gede dan teman-teman gue yang spesialis di bidang itu gede banget gajinya dan ketika emang mau menekuni di situ pasti ada jalannya sih gitu. Dan balik lagi jangan pernah takut untuk mencoba sih gitu, apalagi mungkin teman-teman yang masih fresh grad gitu ya, teman-teman yang masih baru first jobber. Jangan pernah takut untuk, kalau kadang-kadang orang kan kayak gila lo kutu loncat menclok. No, itu gak salah menurut gue gitu. Menurut gue itu gak salah gitu. Apalagi dengan perkembangan zaman ya gitu. Jangan sampai lo terjebak di zona nyaman gitu. Ketika lo udah terjebak di zona nyaman, lo akan compete dengan orang-orang yang punya pemikiran baru, punya skill set baru. Lo nanti pasti akan nganggap diri lo, kok gue gak worth ya dibayar segini gitu. Jangan sampai ada pemikiran kayak gitu. Dan ketika lo masih punya waktu untuk banyak mendapatkan ilmu, so do it gitu. Go for it untuk mendapatkan itu. Dan digital marketing menurut gue gak akan pernah mati, gak akan pernah berhenti di situ aja. Tapi balik lagi, jangan sampai lo mati dengan kreativitas lo gitu. Oke, nah pertanyaan yang tadi menutup sesi podcast kita hari ini. Thank you so much Thank you Michelle, thank you Generasi Pintar Digital, thank you banget for having me. Thank you so much Kak, banyak banget benar-benar aku pribadi juga ngerasain banyak banget insight yang aku dapetin tadi. Udah tentang sosial media kita bahas, terus tentang KOL juga kita dapat ilmu juga, terus sampai ke skill set yang dibutuhkan juga udah kita dapetin juga. Nah kalau misalkan teman-teman nih masih ada pertanyaan seputar dunia digital atau mungkin khususnya digital marketing begitu ya, bisa banget teman-teman untuk ninggalin komentar di kolom komentar di bawah biar bisa kita bahas di sesi podcast selanjutnya dengan narasumber yang tentunya masih seru juga dan pastinya ahli di bidangnya juga. Oke, kalau gitu see you di next episode. See you.